We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam. Ulangi. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati, pastinya saya menyapa tuan rumah dulu, Pak Pendeta Thomas Handoko dan Ibu. Bapak Thomas Agus Handoko dan Ibu. Tiba-tiba saya grogi kalau berhadapan sama orang-orang sesama ganteng. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Cirebon, pastinya beliau mewakili Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini didamping oleh Pak Slamet. Selamat sore. Kepada yang terhormat juga Ibu Vera Fitriani, beliau adalah Bunda Literasi dari Jawa Timur dan pemenang MURI. Yang terhormat Pak Ande Lau dari Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Cirebon, Bapak Ibu Ketua organisasi keagamaan di Cirebon, dan yang paling saya sayangi keluarga besar Jemaah Gereja Mawar Saron Cirebon. Hai. Tadi saya menyimak khotbahnya Pak Pendeta Thomas, begitu panjang, begitu hebatnya, dan saya juga akhirnya terusik. Bagaimana ketika 3 orang Majusi atau raja dari timur, dari Persia pastinya, membawa emas, kemenyan, dan nur. Beliau mengikuti bintang terang sampai ke Bethlehem atau kota Daud, menemukan dan melihat lahirnya, kalau di Muslim Isa Al-Masih, atau di Kristiani adalah Yesus Kristus. 3 orang Majusi ini atau raja dari timur ini, dari Persia ini, turut menyelamatkan Yesus Kristus. Beliau meminta kepada Yusuf dan Maryam untuk segera meninggalkan Bethlehem ke arah timur, dan 3 orang Majusi ini ke arah barat. Beratkah perjalanannya? Sangat berat. Tapi karena yakin bahwa Tuhan itu ada, mereka tetap selamat. Sama dengan saya yakin ketika Bapak Ibu kalau tahu beberapa bulan yang lalu ada pemimpin umat Buddhis atau biksu atau Barabante yang berjalan kaki dari ibu kota Nakhon Si Thammarat sampai Borobudur melewati 4 negara. Adalah kami yang menyelenggarakan, umat Muslim. Yang hebatnya dari Cirebon, yang hebatnya tidak ada 1 rupiah pun biayanya dari pemerintah. Kalau saya bohong dimarahin sama Bapak Kepala Kementerian Agama, tapi bisa dilakukan dan bisa jalan. Kenapa? Yakin. Yakin karena Tuhan itu ada. Sepanjang kita ingin melaksanakan yang baik, pasti Tuhan akan terus mendampingi. Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang saja saya jalan dari Thailand, jalan kaki sampai ke Borobudur itu, di zaman modern saja begitu hebat medannya. Bagaimana ketika Yusuf dan Maryam dari Nazaret sampai ke Yerusalem, sampai ke Bethlehem? Jangan lihat 100 milnya, tapi medannya. Tapi karena yakin bahwa Tuhan akan mendampingi sampai bisa melahirkan di Palungan. Bapak Ibu sekalian, mumpung dikasih panggung, saya rada panjang dikit Pak Pendeta ya. Kalau boleh nanti besok saya ajak makan suike. Pak Kepala, tadi saya lihat
bahwa Gereja Mawar Saron beserta jemaat membagikan sembako selain kepada masyarakat juga kepada sebuah kelompok, yaitu orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Ada penyapu jalanan, ada pemadam kebakaran. Yang tadi malam juga baru bertugas ada kebakaran. Saya kaget. Inilah. Kenapa kaget? Berani. Kenapa berani? Saya dulu pernah dimintain bantuan. Jadi ada satu perusahaan memberikan sembako kepada saudara-saudara kita yang kita nilai perlu kita bantu. Tiba-tiba besoknya mau dikembaliin. Rupanya ada salah satu tokoh masyarakat yang tidak memahami rezeki dari kalau muslim dari Allah itu tidak memahami, minta dikembalikan. Kemudian saya diundang, dimintain tolongnya oleh komunitas ini. Saya tanya kenapa. Kita tidak tahu ini duitnya dari mana, haram atau halal ya. Terus saya bilang mereka mengumpulkan uang setiap bulannya setelah gajian, dikumpulkan dari hasil keringat dan kemudian diberikan sembako dan dibagikan. Berarti dari hasil keringat. Yang kedua, apalagi Pak? Ya, ini misionaris, jadi harus kembaliin. Saya jawab, saya Pak Ketua, ini juga perlu nih Pak. Ketika ada orang mendirikan tempat ibadah, padahal sudah regulasinya seperti SKB 2 Menteri, tiba-tiba masyarakat ada yang satu orang masyarakat yang protes, sementara 100 orangnya yang setuju. Tapi kadang-kadang tidak imbang nih di sini. Nggak bisa. Nanti masyarakat di sini akan masuk ke agama tersebut. Saya dimintain tolong lagi. Kemudian saya bilang, kenapa sih seperti kebakaran jenggot? Kenapa ketakutan? Kalau saya senang, rumah saya di pinggirnya tempat ibadah semua umat, saya senang. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang terhormat, dari kelas 0 besar 0 kecil saya sekolah di Kristen. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD saya sekolah di Sending di Kristen. Kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP saya pernah sekolah di sekolahnya di Pak Andri Rao di Advent. Bapak Ibu mau tahu, balita kelas 0 balita saya sudah diajarin Kristen. Bapa kami yang di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Terus setiap hari ketika mau masuk sekolah dan ketika mau pulang sekolah. Setiap hari Minggu saya sekolah Minggu. Ayo, Injil Matius, Lukas, Kisah Rasul, Kejadian saya hafal. Bapak Ibu yang terhormat, tapi saya tetap muslim. Saya bilang kepada orang-orang tersebut, jangan takut dan kebakaran jenggot. Kalau imannya kita kuat, kita akan teguh. Ajaran yang tadi diceritakan oleh Pak Pendeta Thomas bahwa adanya hukum Taurat, beliau kepala kantor Kementerian Agama pastinya lebih paham tentang Islam daripada saya. Hukum Taurat adalah hukum bakunya manusia, bukan Kristen, bukan Islam, itu sama. Di 10 hukum Taurat itu bisa nggak kita lakukan? Harus 10. Sama, di Islam juga ada hukum Taurat. Itulah hukum bakunya manusia. Betul kata Pak Pendeta, saya setuju. Bahwa kita harus bisa melaksanakan hukum Taurat. Siapa yang mendapatkan firman itu? Nabi Musa. Ketika Musa membawa Bani Israel dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, beliau naik ke atas Gunung Sinai 40 hari 40 malam beliau bermunajat kepada Tuhan. Ya Tuhan, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Akhirnya turunlah hukum Taurat atau tabut perjanjian.
Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin kenapa saya mau hadir di tempat ini. Kenapa saya mau membawa para biksu jalan kaki ribuan kilometer. Satu, saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang sangat toleransi. Kenapa itu kami lakukan? Gak apa-apa, sedikit cerita ya Pak Pendeta. Saya keliling beberapa negara karena Laskar Agung Macan Ali Nuswantara itu bukan ormas, bukan LSM, bukan OKP, adalah laskar yang mengacu pada sejarah tahun 1527 saat Fatahillah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Di beberapa negara sudah ada Macan Ali. Ketika saya ke sana, dia bilang Indonesia no good. Kenapa? Gue marah nih, intoleran. Kenapa intoleran? Hah tuh, anarkis dan lain-lain. Oh, itu segelintir kelompok. Mungkin juga kelompok dari mana nggak tahu. Saya pribumi, saya putra bangsa. Sedih saya. Makanya ketika ada kesempatan untuk melaksanakan tudong, adalah jembatan saya menunjukkan ke dunia bahwa kita sangat toleransi. Bapak Ibu sekalian, saya seorang muslim yang sejati. Ketika mau melaksanakan itu, saya berpikirnya dosa apa enggak, murtad apa enggak, salah apa enggak. Saya bertanya kemana-mana, ke kiai, ke habaib, ke yang lain. Bib, gue dosa nggak Bib? Nah gitu kan. Sebab saya nggak mau berbicara antum, ya. Gue orang Indonesia. Enggak. Boleh aja, jadilah tamu yang baik. Masih belum puas. Saya sebagai muslim berdoa sama Tuhan, sama Allah. Ya Allah, kalau langkah ini saya salah, jangan ada satu kesempatan pun untuk dilaksanakan. Tapi kalau Allah mengatakan bahwa ini benar, tolong buka jalan lebar-lebar. Jawaban saya apa? Dosa apa enggak, Pak Kepala? Tiba-tiba datanglah Sayyid Syekh Alwi, Majelis Ahbabur Rasul di Kerawang. Sayyid, saya dosa enggak? Jadilah tuan rumah yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Ali itu dulu mau membunuh Nabi Muhammad, tapi kemudian menjadi sahabatnya, kemudian jadi pembelanya, dan akhirnya menjadi menantunya. Pernah bersabda, aku akan pimpin umat di dunia. Weh, berarti Islam semua dong. Walaupun tidak bersaudara satu iman, tapi kita bersaudara sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dari kami. Boleh Pak Pendeta saya ngasih lagu Bunda Vera, saya perkenalkan dulu. Lupa. Sini mumpung ada waktu. Ayo. Bunda Vera ini, silakan. Bunda Vera ini, Bunda Vera Fitriani, kalau di Google lihat Bunda Vera Fitriani SPD ini adalah seorang pendidik, dan beliau adalah didapat gelar Bunda Literasi di Sidoarjo karena bisa menggerakkan 16.000 orang siswa dan mendapatkan rekor muri. Cuma mengenalkan doang. Nyanyi yuk, bergembira. Boleh ikutan? Mari tepuk tangan sama-sama semua. Izin Pak. Di pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
Hari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan tepuk tangan yang meriah. Izinkan perkenalkan, saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Matan Alis Nusantara, beserta semua keluarga besar kami mengucapkan selamat Natal tahun 2023 buat seluruh jemaah Berikan tepuk tangan. Mawar Saron di seluruh Indonesia. Salam.